Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman bahwa membuat pencatatan transaksi penjualan selama 1 tahun atau 1 bulan atau mingguan itu bisa dilakukan di Excel, mulai dari input sampai ke rekapitulasi. Jadi kalau biasanya kita melihat di YouTube bagaimana cara untuk merekapitulasi penjualan, biasanya data yang diinputkan sudah berupa data resume. Sedangkan yang kita mungkin butuhkan sebagai pemilik usaha kecil itu adalah bagaimana caranya supaya transaksi harian itu bisa berubah menjadi resume, kemudian nanti bisa berubah menjadi laporan. Oke. Yang pertama, kita akan bikin adalah data master. Data master ini terdiri pertama nama konsumen, kita bisa masukkan di sini dengan kode pelanggan yang kita bisa buat sendiri, kita atur. Ini secara umum ada yang dengan tipe cash atau kita ingin mengidentifikasi transaksi penjualan kita di setiap marketplace, atau kita mau ada reseller atau mau ada marketer. Kemudian di sini juga kita mau mencantumkan misalkan ada kode sales, lalu kita ada cara bayarnya, kemudian nama bank, nama bulan, kemudian kita kalau butuh data terkait pembeli kita itu berasal dari kota atau dari provinsi mana, kita juga bikin data kota kabupaten se-Indonesia. Lalu kemudian kita di sini juga ada sumber traffic agar kita tahu ini konsumen kita itu berasal dari WhatsApp ataukah dari Instagram, dari Shopee atau dari Tokopedia. Lalu kita juga ada berikan pilihan kargo. Kalau misalkan kita pengen tahu nih rekap 1 bulan itu sebetulnya kebanyakan transaksinya itu dengan kargo apa. Dan yang terakhir ini adalah master untuk data produk yang kita jual. Data produk yang kita jual ini ada kode produknya, ada nama produknya, kemudian ada HP-nya dan harga jualnya. Setelah dengan data master kita buat seperti ini, lalu kita akan bikin data stok. Data stok itu seperti apa? Data stok akan kita lihat itu adalah kode produk, nama produk, kemudian HPP, harga, ini ada stok awal. Stok awal ini bisa kita bikin di awal tahun, misalkan kalau memang kita mau buat si Google Sheet-nya ini untuk data transaksi selama 1 tahun. Jadi ini data awal di awal tahun. Lalu kemudian ini ada juga stok masuk. Stok masuk ini nanti akan jadi rekapitulasi berapa banyak stok masuk yang masuk. Cuman memang dia tidak bisa mengidentifikasi selama sebulan itu yang masuk apa aja. Nggak bisa. Ini hanya bentuknya resume. Ini juga resume yang terjual, resume yang keluar. Keluar itu diartikan sebagai suatu barang yang keluar tanpa adanya penjualan. Dan ini adalah stok akhirnya. Jadi kalau kita mau tahu update stok yang paling terkini saat ini, itu ada bisa di sini. Kemudian ini kita bisa masukkan kalau misalnya ada orderan yang masuk, kalau ada barang yang masuk ke gudang. Barang yang masuk ke gudang, ini kita lihat ya, ini saya sudah coba buat tanggal-tanggalnya, ini barang-barangnya. Kemudian nanti kita akan cara masukannya itu seperti apa. Sebetulnya ini yang pertama tanggalnya dulu yang dimasukkan. Misalkan tanggal 20 September, kita pakai ini ya list ya. Ini bisa dilihat di sini. Jadi nanti bisa otomatis keluar. Terus kemudian kalau di banyak tempat kita harus ngafalin kode barang. Kalau misalnya males menghafal kode barang, kita ya udah kode produk itu sebetulnya nggak jadi acuan banget. Kita akan bikin dengan si nama produknya.
Nama produknya itu kita ketik aja di sini, misalkan kaos. Nanti juga akan muncul seperti ini. Ini sebetulnya datanya berasal dari si data masternya itu. Tuh ya. Oke, kalau misalkan datanya ini salah, ini ada keterangan seperti ini. Nanti kita akan ngomongin ini, kita bilang jumlahnya berapa. Nah, ini nanti HPP-nya itu kita bisa atur dengan keluar sendiri, dengan totalnya juga. Nah, ini ada rumusnya seperti ini. Jadi, kalau kita mau tahu nanti sebetulnya berapa sih rekapitulasi barang yang masuk di bulan Juli, di bulan Agustus, di bulan September, ini bisa kita bikin di sebelahnya nih, data rekapitulasinya. Lalu, kemudian kita bikin tab. Sorry, ini masih salah ya. Ini masih dari yang lama. Ini kita hapus saja. Jadi, ini adalah data untuk barang-barang yang keluar tanpa ada transaksi. Ya, kita asumsikan aja ini nggak ada ya. Nggak ada barang yang keluar tanpa transaksi. Semua barang keluar karena terjual. Oke, ini yang paling utama. Di sini adalah semua data transaksi dicatatkan. Pertama, tanggal kirimnya tanggal berapa. Jadi memang data pengiriman, data transaksi itu berdasarkan pengiriman. Jadi nggak ada namanya pencatatan penjualan dilakukan ketika uangnya kita terima. Misalkan ada beberapa yang saya sempat tanya, kalau misalkan ada transaksi dari Shopee, itu gimana pencatatannya? Katanya dicatatkan ketika uangnya diterima. Oke, karena sebetulnya pencatatan penjualan itu berhubungan dengan stok, maka kalau di saya itu pencatatan penjualan itu berdasarkan kapan barang dikirim. Jadi, kita di awal mulai dari tanggal kirim. Tanggal kirimnya kita input di sini, kemudian nanti bulannya kita akan ada drop down, kita pilih sendiri. Kita bisa pilih atau kita tinggal ketik aja misalkan bulan April. Kita ketik A, nanti akan yang keluar itu hanya April dan Agustus. 2 bulan yang berawalan dari huruf A. Oke. Kemudian nomor transaksi. Nomor transaksi ini saya akan buat secara otomatis. Diawali dari 1001, kemudian di bawahnya itu saya minta ketika nama pemesan itu diisi, baru dia terisi. Itu dengan menambahkan 1 angka setelah yang di atas. Jadi kalau misalkan di sini kita ketik Shopee, sorry. Oke. Oke. Error ya, salah, sorry. Jadi ini kita copy seperti ini kan hilang. Jadi kalau misalnya ada di sini ada Diana, nah akan muncul kayak gini. Oh. Terus kemudian ini nama pemesan. Nama pemesannya saya anggap Shopee itu sebagai pemesan, terus kemudian ada juga nama-nama orang yang lain. Dan biasanya kalau pemesan kita mungkin ada dropship. Dropship, jadi kalau misalnya pemesan itu Diana, kemudian dia mengirimkan atas nama toko Diana. Jadi untuk nama pengirimnya siapa. Ini berguna untuk nanti ketika print alamat untuk di pengiriman ya. Terus kemudian ini nomor HP pengirimnya. Terus ini nama tujuannya, ditujukan kepada siapa. Nomor HP, alamat, kecamatan, kabupaten. Ini sebetulnya alamat itu kita bisa bikin satu. Terus lalu untuk kota dan provinsi ini sebetulnya perlu tidak perlu. Kalau butuh nanti rekapitulasi, sebetulnya konsumen kita itu kebanyakan dari daerah mana, ini perlu kita isi. Kalau dirasa tidak perlu, ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak perlu diisi juga. Untuk kota kabupatennya, ini juga bisa dibikin drop down list.
Kalau terlalu banyak capek nge-scroll, kita bisa lakukan misalkan dengan Bogor. Kalau kita ketik Bogor, itu akan muncul kabupaten dan kota. Kita bisa pilih kota Bogor. Dan kita bisa bikin secara otomatis provinsinya itu keluar. Nah, itu dia. Dengan rumus VLOOKUP. Mengacu pada si master yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, ini untuk sumber trafiknya. Kalau diperlukan bisa diisi. Kemudian produknya. Untuk produk, itu untuk penjualan kita bikin bisa 1, 2, atau bisa juga tak terhingga. Ini saya bikin 1, 2. Tambahin lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 9 ya, sampai 9. Saya bikin 9, itu kalau jaga-jaga kalau sampai ada yang beli sampai 9 item, itu masih bisa terakomodir. Tuh. Kemudian ini subtotal biasa ya. Kemudian ada ongkir, ada diskon, ada ini admin marketplace. Kalau kita pengen tahu nih sebenarnya dalam sebulan kita tuh mengeluarkan dana sebenarnya berapa sih untuk si marketplace. Nah, ini kita bisa bikin juga di sini. Terus kemudian ini ada cashback. Kalau misalkan sekiranya ada dana cashback biasanya dari marketplace, kita bisa juga bikin kolom sendiri di sini. Kemudian total, ini untuk status bayarnya. Status bayarnya kita mau kredit atau mau lunas. Ini juga dicatatkan. Kalau misalkan ini kan transaksi tanggal 20 September. Itu ternyata dia lunasnya tanggal 20 Agustus. Itu perlu dicatatkan karena kan biar nanti dari segi pelaporan keuangan kita tahu ya, tanggal 20 Agustus ada uang masuk, itu atas nama siapa sih? Ini bisa tercatatkan di sini. Ternyata Diana ini dia DP tanggal 20 Agustus untuk order suatu produk dan baru dikirim itu tanggal 20 September. Jadi 1 bulan setelahnya. Nah, kemudian bayarnya itu bayar berapa? Kita akan tulis di sini. Terus kemudian nih via banknya kita bisa pilih di sini juga. Oke. Lalu selanjutnya ini untuk kargo kita bisa drop down juga. Ini mau pilih pakai apa? Nomor rekeningnya kita bisa catat di sini. Ini nama CS yang menghandle itu bisa ditulis di sini juga. CS ini sebetulnya bisa dari drop down, bisa manual, terserah. Kemudian ini salah satu fitur yang mungkin banyak teman-teman hari ini transaksi Shopee atau Tokopedia itu banyak. Nah, lalu ketika itu cair, itu bagaimana mengidentifikasinya ya? Nah, jadi kalau bisa juga, jadi tiap kali misalkan ada transaksi dari Shopee atau dari Tokopedia atau dari marketplace yang lain, kan biasanya mereka punya kode transaksi. Nah, kita cantumkan di sini. Ini kode transaksinya. Untuk tanggal 15 Juli, atas nama Neneng, itu dikirimkan dengan kode transaksinya yang seperti ini. Oke, ini nanti ada manfaatnya di akhir. Oke, karena dari Shopee itu akan selalu hutang, uangnya itu nggak cash. Karena tadi disebutkan kan dia kredit kan, bayarnya nggak cash. Biasanya kan cair secara mungkin seminggu, 2 minggu setelah pengiriman. Dan kita akan otomatis nih, karena dia tulisannya kredit. Oke, akan jadi bisa kosong. Ini kenapa lunas? Karena ini ada tanggal bayarnya. Ini sebenarnya bisa keluar secara otomatis. Gimana cara keluar otomatisnya? Cara keluar otomatisnya itu adalah di Shopee kita bisa download transaksi mana aja sih yang sudah cair, terus kita tulis di sini, terus nominalnya itu berapa. Terus kemudian kira-kira cairnya itu ke rekening kita masuknya tanggal berapa. Ini kita tulis di sini. Lalu kemudian nanti sheet-nya ini kita linkkan ke sini. Sehingga nanti ketika datanya sudah ada, nanti dia akan membaca sendiri. Tuh. Nah, ini ada data yang error. Dia tanggal 3 September cair. Piutangnya padahal hanya 81.000. Tapi ternyata cairnya itu 90.000. Wah, ini kita ada kesalahan nih. Salah di mananya ya kira-kira? Pas dilihat ternyata di Shopee itu ada biaya cashback.
cashback-nya itu sebesar 9.000. Jadi Shopee untuk ini kayaknya kelebihan ongkos kirim ya. Jadi dikembalikan ke penjual. Oke, karena itu jadi 90.000, ya udah. Berarti kita ada cashback di sini, 90.000. 9.000, sorry. Jadinya 90.000. Nah, jadinya sisa piutangnya itu jadi 0. Jadi kita udah langsung tahu nih, mana transaksi yang ada cashback-nya, mana transaksi yang kadang misalkan presentasinya tiba-tiba lagi ada promo atau apa, berubah yang tadinya cuma 1% jadi 1,5% atau sekian persennya. Tuh, jadi dalam waktu singkat bisa langsung mengidentifikasi mana transaksi yang sudah cair, mana yang belum. Oke. Selanjutnya, ini kita ke print. Ke print ini saya bikin 1 halaman, 2 alamat. Jadi supaya kalau ngeprint alamat itu nggak satu-satu gitu ya. Nah, gimana caranya kalau misalkan ternyata cuma 1 alamat, ini tuh nggak mau ke print. Ya udah, kita bisa aja, ini tinggal ditutup. Ini fungsinya namanya fungsi grouping. Ini adalah ngegroup. Bisa tutup, bisa buka. Oke. Nah, inti dari semua ini, kita butuh laporan yang lengkap. Laporan lengkap itu terkait dari kita pakai fungsi di sini pivot table. Pivot table-nya ini saya kecilkan dulu. Jadi bisa dilihat di bulan kirim. Ini kirimnya itu bulan September, Juli, Agustus. Pemesannya itu siapa aja, totalnya berapa, ongkirnya berapa, diskonnya berapa, kalau ada biaya tambahan, kalau ada biaya marketplace, ada cashback yang kita terima, kemudian dia udah bayarnya berapa, dan kalau misalkan dia ada utang, itu ada di sini. Kita contohkan ya, kalau untuk hutang, misalkan untuk jangan yang Shopee ya. Kita untuk marketer nih misalnya, dia itu bayarnya kredit. Bayarnya kredit ya. Oke. Jadi kita hapus. Oke. Dia ada kredit 81.000. Oke. Kita akan lihat di pivot table di sini bahwa ternyata marketer ini dia punya hutang 81.000 di bulan Oktober. Dan ini tidak akan hilang sampai dia bayar. Kita bayarnya nanti, kalau dia sudah bayar, kita akan catatkan di sini. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat kalau dia sudah bayar. Misalkan ini Oktober ya. 3 Oktober. Kita sekarang tanggal 10 Oktober dia bayar. Tinggal tuliskan di sini. 10 Oktober. Bayarnya 81.000. Ke Bank Mandiri. Kita akan lihat ini piutangnya 0. Dan kita akan lihat di sini. Ini dia. Bayar piutang. Ini Ini laporan pembelian cash. Ini laporan pembayaran piutang. Jadi demikian rekapitulasinya. Jadi gampang banget kan? Mau tahu lebih lanjut, mau tahu lebih detail, bisa dikulik sendiri. Pokoknya Excel itu keren. Terima kasih.